Tapi sekarang sih banyak juga kok yang takut nikah. Lagi copot Itu artinya jangan salah pasangan. ada lagunya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Zitalk, obrolan seru anak muda. Sekarang aku udah bareng sama Mbak Syama. Halo Mbak Syama. Halo. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja. Kira-kira bakal bahas apa nih kita kali ini? Kira-kira bahas apa ya? Anaknya masak. Apa ya? Kita di pertemuan kali ini bakal bahas soal tentang antara cita-cita dengan cinta. Nah, aku mau nanya dulu nih ke Mbak Syama. Kira-kira Mbak Syama lebih mendahulukan cita-cita atau cinta? Kalau saya lebih mendahulukan cita-cita, tapi itu kan tergantung prioritas orangnya dan beda-beda. Mungkin sebagian orang mengira kalau misalnya cita-cita itu bakal dikejar itu lama kan, butuh waktu lama, pengorbanan yang lama. Sedangkan cinta itu kan sebuah kebahagiaan dalam diri sendiri. Jadi tergantung prioritas orang itu. Alasannya kenapa nih? Kenapa memilih cita-cita? Kalau saya sendiri karena ada mimpi ya, dan mimpi itu menurut saya itu gratis. Tapi bagaimana cara kita buat mencapainya, jangan cuma sekedar mimpi aja gitu. Kalau mimpi aja mah aja bohong. Ya, betul. Jadi nggak cuma berharap, tapi kita juga bertindak gitu. Nah betul. Bertindak sebagaimana kita maunya gini loh, gitu. Ya harus dibantu juga ya. Nah, aku mau nanya, kalau misalkan Mbak Chan kan lagi fokus ke karir, kalau pas lagi fokus di karir, tapi tiba-tiba ada cintanya datang, kira-kira Mbak Chan bakal milih di mana? Aku sih tetap fokus sama tujuan aku pertama, cita-cita itu. Kalau misalnya tiba-tiba cinta itu datang, nggak apa-apa ya. Tapi tergantung orangnya juga. Kita ngeliat dulu nih, dia tuh beneran cinta apa enggak. Kalau enggak ya udah biarin aja. Stay lanjut ya kan. Kalau misalnya emang bener-bener dia tuh bener-bener cinta, ya lu mau nggak gitu nungguin gitu kan? Atau kalau misalnya pengennya nggak nungguin, ya udah jalan aja. Tapi sebagaimana hubungan dengan yang sportif gitu, nggak posesif. Berarti terima aja dulu kali ya. Iya, terima aja dulu, jalanin dulu. Nah, tapi gimana sih cara bedanya beneran serius atau enggak tuh gimana? Kalau saya melihat dari tindakan dia ya. Kalau dia tuh bener-bener enggak. Kalau misalnya orang cowok nih nggak perlu kita ubah, dia tuh bakal berubah kalau dia tuh cinta sama cewek itu. Iya bener banget sih guys. Tapi kira-kira kalau misalkan orang nih berubah karena orang tuh nantinya bakal kembali lagi nggak sih ke asal dia memang sifatnya seperti itu gitu. Jadi bagusnya kita ini merubah orang buat jadi baik atau ya udah biarin dia sebagaimana sifatnya dia aja. Kalau saya sendiri ya, sebenarnya tuh kita nih nggak bisa merubah orang, tapi orang itu yang gimana rasanya gitu, mau berubah apa enggak. Kita hanya perlu untuk mengingatkan saja gitu, nggak perlu kamu tuh harus kayak gini loh, kayak gini enggak. Kita cuma perlu mengingatkan aja, kamu tuh jangan inilah gitu, jangan itulah gitu, cuma ngingetin tapi jangan merubah. Iya, jangan memaksakan, karena perubahan itu kan dari diri orang sendiri, niat atau enggak dia yang berubah dulu. Oke, lalu balik lagi nih ke antara karir dan juga cinta. Kira-kira itu dua hal yang bisa digabungkan nggak sih Mbak? Apakah mereka berdua ini bisa berjalan beriringan atau hanya bisa di salah satunya aja? Bisa berjalan beriringan dengan pasangan yang sama-sama sportif ya.
Kalau misalnya pasangannya posesif, mungkin karir kamu tuh bakal terhalang gitu loh dengan cinta. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya pasangannya itu sportif, itu bisa kok dijalanin barengan. Tergantung kaliannya itu gimana gitu, berdua ini tuh gimana. Kalau menurut aku itu kan dua hal yang sangat kontras ya, berbeda gitu, entah itu lingkupnya atau lingkungan dan sebagainya. Kira-kira gimana nih cara menjalin atau menjalani dua hubungan itu secara bersamaan agar keduanya ini tetap di jalur yang baik, maksudnya tetap di itu gimana? Mungkin ini sih, komunikasi yang pertama, karena komunikasi itu kan penting ya, dan sebuah kepercayaan itu berawal dari komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, kita nggak bakal percaya, dan komunikasinya itu yang transparan. Kalau kita di sini ya di sini gitu. Jadi kepercayaan itu akan muncul dengan sendirinya, dan dari sebuah kepercayaan itu bakal muncul lagi sebuah komitmen gitu. Jadi oh iya, ini tuh orangnya bener loh, dia tuh ini loh, nggak bohong. Jadi ya udah komitmen, dan ya kalau komitmen ya udah jalanin aja. Dari situ komunikasi. Ya komunikasi sepenting itu ya ternyata. Nah kalau misalkan nih di zaman sekarang ini kan banyak banget yang nikah muda nih kalau kita, entah itu ada yang udah punya anak atau ada yang bahkan anaknya udah gede nih. Kira-kira baca sendiri merasa tertinggal nggak sih? Itu salah satu sisinya ya. Kalau misalnya orang yang mendahulukan karir pasti akan tertinggal, tapi nggak merasa tertinggal gitu loh. Karena bukan sebuah perlombaan juga. Dan kalau misalnya salah pasangan itu kan bisa jadi fatal gitu. Mungkin mereka-mereka ini yang udah nikah atau yang udah punya anak itu udah dikasihnya cepet gitu. Emang waktunya dia tuh lebih cepat gitu. Kalau lebih cepat kan lebih baik ya. Dengan pasangan yang baik juga gitu. Karena nggak sedikit juga tuh Gen Z yang menikah tapi nggak lama gitu pernikahannya gitu. Itu kan kasihan juga sama anak yang udah punya anak gitu kan. Kita yang pengennya jangan sampai anak kita tuh ngerasain sama kayak kita, tapi ternyata kayak gitu karena sama pasangan gitu. Jadi menurut saya itu, kalau saya sendiri nggak merasa tertinggal. Emang udah resikonya saya mengejar cita-cita dulu, dan cita-cita tuh nggak dikejarnya langsung gitu. Butuh waktu yang lama, butuh perjuangan, butuh pengorbanan juga. Berarti harus tahu resikonya juga ya. Kalau misalnya kita ngejar cita-cita ya resikonya bakal tertinggal sama yang lain yang sudah menikah atau yang sudah punya pasangan. Tapi kalau misalnya kita ngejar cinta ya resikonya juga lebih besar. Betul. Kita harus siap segala-galanya ya Mbak. Nah tapi semuanya kembali lagi ya ke perspektif masing-masing, karena ada yang memang dirinya udah cukup siap gitu ya, entah itu finansial, fisik dan segala macamnya. Ya itu nggak apa-apa banget kalau misalkan memang sudah punya hubungan sama orang lain. Tapi sekarang juga sih banyak juga kok yang takut nikah. Ya. Iya, gara-gara kasus itu. Kasus apa tuh? Kasus apa ya? Banyak banget ya. Mungkin salah satunya itu ya nggak lama gitu pernikahannya, atau bahkan yang ini loh. Iya, yang masalah rahim copot itu bukan ada. sangat ngeri banget ya. Karena ya itu tadi mungkin belum siap fisik ataupun ya mungkin memang pengetahuannya kurang, jadinya ya dia bukan asal ya, mungkin ya memang belum kurang tahu. pengalamannya, jadi kurang paham. Dan karena dia memilih alternatif untuk melahirkan di dukun itu tadi, di tengah perkembangan zaman ini yang sudah banyak dokter OB-GYN, tapi dia memilih untuk di dukun. Harusnya mereka sudah menerima hal itu. Ya mungkin sudah jalannya juga seperti itu, dan itu menimbulkan ketakutan juga pastinya sama yang lainnya. Karena ya kita apa ya, sebagai anak muda gitu, kita masih mau menghabiskan waktu main-main, masih mau ya berkegiatan lah, kita belum mau terikat gitu.
Jadi buat yang mau menikah ya selamat menjalankan hubungannya, selamat menjaga pasangannya, jalan sampai iya semoga ya langgeng terus. Tapi kalau misalkan buat yang belum itu juga jangan terburu-buru guys. Bener kata Mbak Caka tadi kalau ini bukan perlombaan, dan menurutku menikah itu juga bukan apa ya, mungkin pencapaian untuk beberapa orang, tapi menurutku itu bukan pencapaian yang memang harus kita capai. Iya, sederhana, karena ya hati-hati tadi ya sama pasangan gitu. Oke, balik lagi ngomongin soal karir. Mbak Caka tadi bilang pengen lebih fokus di karir. Kira-kira 5 tahun atau beberapa tahun mendatang Mbak Caka ingin di karir yang seperti apa? Kalau 5 tahun ke depan ya mungkin pastinya tuh pengennya yang baik, yang stabil gitu kan, terus yang berkembang dan bisa menjadikan saya pribadi itu jauh lebih baik dan profesional lagi. Ya siapa sih yang nggak mau kan ya kerja koloran tapi gaji dolaran. Itu harapan semua orang. Iya pastinya. Kalau semisal karir Mbak Caka nih dan cinta yang maksudnya hubungan personal Mbak Caka berjalan beriringan, kira-kira Mbak Caka bakal lebih mendahulukan salah satunya atau ya udah aja gitu dua-duanya berjalan? Iya dong, harus mendahulukan salah satunya. Salah satunya. Jadi enggak, kita tuh fokus ini, ya fokus aja gitu. Meskipun ada cintanya muncul, cintanya berjalan, kita tetap berjalan. Tapi jangan tergoyah, terbelok gitu loh sama tujuan kita utama tuh apa. Jadi ya saran aja kalau misalnya pengen menjalankan keduanya itu yang sama-sama bisa mensupport. Jadi iya sama-sama ngerti. Jadi kita sibuk ini, ya dia ngertiin. Dia sibuk ini, aku ngertiin gitu loh. Ya intinya jangan salah pasangan. Ada lagunya. Ada lagunya kok. Oke, kalau misalkan kedua hal itu berjalan berbarengan, gimana nih cara Mbak Caka membagi waktu antara karir dan juga hubungan percintaan Mbak Caka? Nah ini yang menjadi salah satu utamanya ya, membagi waktunya tuh beda. Kadang tuh waktunya dia sama waktunya aku tuh beda gitu. Dia lagi ini, aku lagi free. Aku yang lagi ini, dia lagi free gitu. Jadi yang penting berkomunikasi ya. Kalau misalnya dianya emang lagi ngapain gitu, ya udah komunikasi karena aku yang lagi free gitu. Aku bisa dapat kabar dia gitu. Dan sebaliknya, kalau misalnya lagi kegiatan, aku lagi kegiatan, ya udah aku kabarin dulu nih, aku lagi kegiatan, nggak usah ganggu dulu aku gimana gitu. Jadi kan dia sama-sama ngerti gitu, menyeimbangkan satu sama lain meskipun waktunya tuh beda. Berarti harus tetap adil juga ya, harus bisa bagi waktu nih antara kerjaan atau kuliah mungkin sekarang, dan juga dengan hubungannya. Oke, harus adil ya berarti antara membagi waktu dengan pekerjaan atau mungkin kuliahnya dan juga dengan pasangannya. Intinya jangan lupa berkomunikasi. Dan intinya kalau misalkan belum bisa fokus di dua hal sekaligus nih, di karir dan juga hubungannya, itu jangan coba-coba buat ngejalanin dua-duanya karena nanti fatal dua-duanya gitu. Kita sakit hati, kita nanti nggak fokus kemana-mana, karir juga nggak akan fokus. Nah itu dia. Jangan sampai kalau belum siap ya udah satu aja dulu. Intinya ya walaupun kalau bisa dua kenapa harus satu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak mampu ya salah satunya aja, sewajarnya aja ya, semampunya. Dan itu semua balik lagi ke diri kalian masing-masing ya, ke diri kita masing-masing. Tentunya juga mau fokus di mana, cita-cita atau cinta nih yang lebih worth it untuk kita dapatkan. Nah mungkin cukup itu aja ya pembahasan kita kali ini. Dan terima kasih juga Mas Yama sudah menjadi teman ngobrol di episode kali ini. Kalau kalian suka dengan podcast ini bisa like